Rumah itu berdiri sendirian di ujung desa, menghadap kebun singkong yang jarang disentuh manusia. Cat dindingnya sudah mengelupas, atapnya berlumut, dan setiap malam terdengar suara kayu berderit seakan rumah itu bernapas. Di sanalah Rina tinggal seorang diri, sejak perceraian yang menghancurkan hidupnya setahun lalu. Rina bukan perempuan yang percaya hal-hal gaib. Ia menganggap semua cerita mistis hanyalah cara orang desa menakut-nakuti satu sama lain. Namun malam itu, keyakinannya mulai runtuh. Saat hujan turun deras dan listrik padam, Rina terpaksa menyalakan lilin. Cahaya kuning redup membuat bayangan di dinding tampak bergerak. Ia memutuskan membersihkan kamar belakang, ruangan yang selama ini selalu terkunci dan jarang ia masuki sejak neneknya meninggal. Begitu pintu kayu tua itu dibuka, udara dingin menyergap wajahnya. Bau lembab bercampur sesuatu yang sangat menyengat menusuk hidungnya. Bau itu bukan bau tanah, bukan bau bangkai tikus, melainkan bau anyir yang membuat perutnya mual. Bau darah. Rina menutup hidungnya, namun bau itu justru semakin kuat, seolah berasal dari dalam ruangan, bukan dari benda mati. Dengan langkah ragu, ia masuk lebih jauh. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya, dan setiap langkah terasa seperti diawasi. Di sudut kamar, tepat di bawah jendela kecil yang tertutup debu, Rina melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kain mori hitam terlipat rapi. Warnanya gelap, hampir menyatu dengan bayangan. Namun ada bercak kecoklatan yang sudah mengering. Dengan tangan gemetar, Rina menyentuh kain itu. Seketika, tubuhnya merinding. Kain tersebut terasa dingin dan lembab, seperti baru saja dicuci atau baru saja digunakan. Bau anyir semakin menyengat, membuat kepalanya pusing. Tiba-tiba, jantung Rina berdegup sangat kencang. Dadanya terasa sesak, nafasnya pendek-pendek. Di telinganya terdengar suara bisikan. Sangat pelan, namun jelas memanggil namanya. Rina. Ia menoleh cepat, namun ruangan itu kosong. Lilin di tangannya bergetar, apinya mengecil, lalu kembali membesar. Rina menelan ludah, mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun saat ia hendak keluar, pintu kamar belakang tertutup sendiri dengan suara gedebuk keras. Rina menjerit, lilin hampir terjatuh dari tangannya. Dengan nafas tersengal, ia mendorong pintu sekuat tenaga hingga terbuka kembali. Begitu keluar, ia menutup pintu dan menguncinya dari luar. Tubuhnya bersandar di dinding sambil gemetar. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Bau anyir seolah masih menempel di hidungnya. Di dalam dadanya muncul rasa rindu yang aneh dan menyakitkan. Rindu pada Arman, mantan suaminya. Rasa rindu yang begitu kuat hingga membuat air matanya jatuh tanpa sebab. Dan tanpa Rina sadari, dari balik pintu kamar belakang, terdengar suara lirih yang nyaris tak terdengar. Yang kau buka, tak bisa kau tutup lagi. Sejak malam kamar belakang itu terbuka, hidup Rina perlahan berubah tanpa ia sadari. Siang hari berjalan seperti biasa, namun setiap malam selalu terasa lebih panjang dan menekan. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah ada sesuatu yang ikut tinggal bersamanya. Rina mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, dadanya terasa panas. Pikirannya dipenuhi bayangan Arman. Ia mengingat wajah mantan suaminya itu dengan sangat jelas. Senyumnya, suaranya, bahkan aroma tubuhnya. Padahal sebelumnya, kenangan itu hanya menyisakan luka dan amarah. Pada malam ketiga, Rina akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun, tidur itu berubah menjadi mimpi yang membuat tubuhnya dingin membeku. Dalam mimpinya, Rina berdiri di sebuah ruangan sempit tanpa jendela. Dindingnya basah, berwarna keabu-abuan, dan lantainya dipenuhi noda darah yang sudah mengering. Bau anyir memenuhi udara, sama persis seperti bau di kamar belakang rumahnya. Di depan Rina berdiri sebuah cermin besar. Perlahan,
Dari balik cermin itu muncul sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya hitam kusut menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya kurus dan gaunnya berwarna putih kotor, penuh bercak darah yang sudah menghitam. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap cermin, atau tepatnya menatap Rina melalui pantulan. Dari balik rambut yang menutupi wajahnya, terdengar suara pelan, serak dan menusuk ke dalam kepala. Darah yang mengikat, darah yang memaksa. Rina ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Sosok perempuan itu kemudian mengangkat tangannya perlahan menunjuk ke arah perut Rina. Sekejap kemudian, Rina terbangun. Ia duduk tegak di atas kasur, nafasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Lampu kamar masih mati, hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Namun bau anyir itu kembali tercium, samar tapi nyata. Dengan tangan gemetar, Rina meraba perutnya sendiri. Tidak ada luka, tidak ada darah, namun rasa nyeri samar tetap terasa, seperti perutnya sedang diremas dari dalam. Sejak malam itu, mimpi tersebut datang hampir setiap hari. Sosok perempuan tanpa wajah itu selalu muncul, selalu mengucapkan kalimat yang sama. Dan setiap kali Rina terbangun, perasaannya terhadap Arman semakin aneh, bukan sekadar rindu, tapi seperti ketergantungan. Di siang hari, Rina mulai mendengar kabar dari tetangga. Arman, mantan suaminya, jatuh sakit secara misterius. Ia sering mengeluh dadanya sesak, sulit bernafas, dan setiap malam berteriak ketakutan sambil menyebut nama Rina. Katanya dia kayak orang ketindihan, ujar seorang tetangga dengan suara pelan. Kadang ketawa, kadang nangis, terus bilang ada perempuan berdiri di ujung tempat tidurnya. Mendengar itu, tangan Rina gemetar, jantungnya berdegup tak karuan. Di satu sisi, ia merasa kasihan. Di sisi lain, ada perasaan aneh yang membuatnya senang. Perasaan yang langsung ia benci. Malam berikutnya, Rina terbangun karena suara bisikan di telinganya. Kali ini bukan dalam mimpi. Dia akan kembali, asal kau biarkan darah itu bekerja. Rina menutup telinganya, menarik selimut hingga menutupi kepala. Ia menangis tanpa tahu alasannya. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun satu hal ia rasakan dengan jelas. Sejak kain mori hitam itu ditemukan, sesuatu telah terikat, dan ikatan itu semakin menguat setiap malam. Dan dari kamar belakang yang terkunci, terdengar suara gesekan pelan, seperti kain diseret di atas lantai. Rina semakin jarang keluar rumah. Wajahnya terlihat pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi yang sama. Dan setiap pagi, dadanya terasa lebih sesak dari sebelumnya. Rumah itu tak lagi terasa seperti tempat berlindung, melainkan seperti jerat yang perlahan mengikat tubuh dan pikirannya. Puncaknya terjadi saat Rina pingsan di dapur. Ketika sadar, ia mendapati dirinya terbaring di lantai dengan tangan menggenggam sesuatu. Sebuah potongan kain mori hitam, sama seperti yang ia temukan di kamar belakang. Rina menjerit dan melempar kain itu sejauh mungkin. Ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan. Ia sadar, ini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Ada sesuatu yang menguasai rumah itu, dan mungkin juga dirinya. Dengan sisa keberanian, Rina memutuskan menemui Mbok Sari, seorang perempuan tua yang tinggal di ujung desa. Mbok Sari dikenal jarang berbicara, namun banyak orang datang diam-diam untuk meminta bantuan ketika berurusan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Begitu Rina memasuki rumah bambu itu, Mbok Sari langsung terdiam. Tatapannya tajam menembus wajah Rina, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. "Koenggo wawa pondo?" tanya Mbok Sari pelan. Rina mengeluarkan kain mori hitam itu dari tasnya. Belum sempat kain itu dibuka, Mbok Sari mundur selangkah. Wajahnya pucat, nafasnya memburu. "Ambune wis metu, ambu getih," gumamnya. Baunya sudah keluar, bau darah. Dengan tangan gemetar, Mbok Sari membuka lipatan kain tersebut. Noda kecoklatan terlihat jelas,
dan entah mengapa terlihat lebih basah dibanding sebelumnya. Itu pelet darah haid, kata Mbok Sari akhirnya. Pelet paling kotor, paling dilarang. Rina menggeleng keras. Saya tidak pernah melakukan ritual apapun, Mbok. Saya tidak tahu apa-apa. Mbok Sari menatapnya lama, lalu menghela nafas berat. Masalahnya bukan kau tahu atau tidak. Masalahnya, pelet itu sudah bekerja. Mbok Sari menjelaskan bahwa pelet darah haid adalah ilmu pemikat yang menggunakan darah paling pribadi dari seorang perempuan. Darah itu dipakai untuk memaksa ikatan batin seseorang, bukan dengan cinta, melainkan dengan penderitaan. Korban akan rindu setengah mati, tapi jiwanya disiksa, tidurnya dirusak, nafasnya ditekan, pikirannya digerogoti. Ujar Mbok Sari. Rina teringat kabar tentang Arman, jeritannya di malam hari, tubuhnya yang melemah tanpa sebab. Lutut Rina lemas, ia jatuh berduduk. Kalau saya tidak melakukannya, lalu siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbok Sari menatap Rina dengan tatapan iba. Kadang yang paling berbahaya bukan yang kita ingat, tapi yang kita kubur dalam pikiran. Malam itu sepulang dari rumah Mbok Sari, Rina merasakan sakit hebat di kepalanya. Pandangannya kabur. Ia jatuh terduduk di depan kamar belakang. Pintu yang selama ini terkunci perlahan terbuka sendiri. Begitu masuk, udara dingin menyergapnya. Di lantai, ia melihat bekas lingkaran hitam seperti bekas dupa dan cairan kental yang mengering. Di dinding, samar terlihat coretan-coretan seperti simbol. Tiba-tiba kepalanya terasa berdenyut keras. Potongan ingatan muncul sekilas. Dirinya menangis, berlutut di ruangan itu, memegang kain mori, membaca mantra dengan suara bergetar. Rina menjerit, menutup kepalanya dengan kedua tangan. Aku tidak ingat, aku tidak ingat. Tangisnya pecah. Namun dari sudut ruangan terdengar suara perempuan berbisik lembut, sangat dekat dengan telinganya. Kau yang memanggil, kau yang mengikat, dan sekarang kau tak bisa melepaskannya. Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut pada makhluk gaib, melainkan takut pada dirinya sendiri. Sejak malam itu, Rina tidak lagi berani tidur di kamar depan. Ia memindahkan kasurnya ke ruang tamu, dekat pintu keluar. Seolah jarak beberapa langkah saja bisa menyelamatkannya jika sesuatu terjadi. Namun rasa aman itu hanya ilusi. Apapun yang ada di rumah itu seolah sudah menyatu dengannya. Setiap kali Rina memejamkan mata, kepalanya terasa berat. Bukan pusing biasa, melainkan seperti ada tangan tak terlihat yang menekan pelan, memaksa sesuatu di dalam pikirannya untuk terbuka. Malam keempat setelah bertemu Mbok Sari, mimpi Rina berubah. Ia kembali berada di kamar belakang. Namun kali ini, ruangan itu terang oleh cahaya lampu minyak. Tidak ada sosok perempuan tanpa wajah. Yang ada hanyalah dirinya sendiri, Rina beberapa bulan lalu. Rina dalam mimpi itu terlihat kurus, matanya sembab karena menangis. Di tangannya ada foto Arman. Suaranya terdengar jelas, penuh keputusasaan. Aku sudah minta kau tinggal. Aku sudah merendahkan diri. Kenapa kau tetap pergi? Bayangan itu lalu berjalan ke arah peti tua milik nenek yang selama ini tak pernah Rina buka. Peti itu berderit saat dibuka, menampakkan kain mori hitam, botol kecil berisi cairan merah gelap, dan sebuah buku tipis bertuliskan aksara Jawa kuno. Rina yang menyaksikan mimpi itu ingin berteriak, ingin menghentikan semua yang terjadi, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bayangan dirinya sendiri duduk bersila, membuka buku itu, lalu membaca mantra dengan suara gemetar. Tangis bercampur dengan tawa kecil yang terdengar tidak wajar. Kemudian, mimpi itu memperlihatkan bagian yang paling membuat Rina ingin memejamkan mata, namun ia tak bisa. Bayangan Rina melukai dirinya sendiri saat sedang haid, menampung darahnya dengan hati-hati, lalu mengoleskannya ke kain mori sambil menyebut nama Arman berulang kali. Aku tidak mau kau pergi. Aku tidak mau sendirian. Suara itu menggema di kepala Rina yang kini terbangun sambil menjerit keras. Ia terduduk, nafasnya tersengal, dadanya terasa seperti diremas, air matanya mengalir deras. Ingatan yang selama ini terkubur akhirnya muncul ke permukaan, utuh dan menyakitkan. Rina teringat segalanya. Ia ingat bagaimana ia menemukan kitab neneknya saat putus asa.
Ingat bagaimana ia menertawakan dirinya sendiri karena percaya hal konyol. Dan ingat bagaimana di tengah tangis dan amarah, ia tetap melakukan ritual itu. Bukan karena ia benar-benar percaya, tetapi karena ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditahan. Pagi harinya, Rina mendapat kabar bahwa kondisi Arman semakin parah. Ia sering berteriak menyebut nama Rina sambil memukul-mukul dadanya sendiri, seolah ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Mendengar itu, Rina justru merasakan dua perasaan bertabrakan, takut dan bersalah, namun di baliknya ada rasa puas yang membuatnya ngeri pada dirinya sendiri. Sore harinya, Rina kembali ke kamar belakang. Dengan tangan gemetar, ia menelusuri dinding dan lantai, menemukan bekas ritual yang dulu ia bersihkan dengan air, tapi tak pernah benar-benar hilang. Tiba-tiba cermin tua di ruangan itu memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Sosok perempuan berambut panjang itu berdiri di belakangnya. Rambutnya kini tersibak sedikit, menampakkan wajah pucat dengan mata hitam kosong. Kau ingat sekarang, dan ikatan itu semakin kuat. Rina berbalik, namun sosok itu menghilang. Di cermin, bayangan Rina tersenyum tipis, senyum yang tidak ia rasakan di wajahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Rina menyadari satu hal yang membuat darahnya dingin. Pelet itu tidak hanya mengikat Arman, tapi juga telah mengikat jiwanya sendiri. Sejak ingatannya kembali sepenuhnya, Rina hidup dalam ketakutan yang berbeda. Bukan lagi takut pada sosok gaib, melainkan takut pada konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Setiap sudut rumah seakan mengingatkan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, memaksa cinta dengan cara yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Suara bisikan kini tidak hanya terdengar malam hari. Bahkan saat matahari masih tinggi, Rina bisa mendengar namanya dipanggil lirih dari kamar belakang. Sudah hampir selesai. Rina tahu, selesai bukan berarti berakhir dengan baik. Ia kembali mendatangi Mbok Sari untuk terakhir kalinya. Kali ini, wajah Mbok Sari terlihat lebih tua dan letih, seolah menanggung beban yang bukan miliknya. Masih ada satu cara, kata Mbok Sari pelan. Tapi akibatnya berat. Rina mengangguk tanpa ragu. Apapun itu, Mbok, saya siap. Mbok Sari menjelaskan bahwa pelet darah haid tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ikatan itu hanya bisa dihentikan jika pelakunya sendiri yang memutuskan. Dengan membakar semua media ritual sambil mengembalikan niatnya, disertai penebusan. Namun ingat, ujar Mbok Sari dengan suara bergetar. Pelet ini selalu meminta keseimbangan. Jika korban dilepaskan, maka sesuatu harus menggantikannya. Malam itu, Rina menyiapkan segalanya di kamar belakang. Lilin, dupa, kain mori hitam, dan kitab tua neneknya. Tangannya gemetar, air matanya jatuh satu persatu ke lantai kayu. Ia membakar kain mori itu perlahan. Api menyala tapi tidak membesar. Justru muncul bau anyir yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari api itu terdengar jeritan pelan. Bukan jeritan Arman, melainkan jeritan perempuan. Sosok perempuan tanpa wajah muncul di hadapannya. Kini terlihat jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya menyayat hati. Kau ingin membebaskannya, lalu siapa yang akan menemaniku? Rina mengisah. Aku yang salah, lepaskan dia. Tiba-tiba api membesar, melahap kain mori dan kitab tua. Angin berhembus kencang meski semua jendela tertutup. Lilin padam satu persatu. Dalam sekejap, kamar belakang menjadi gelap gulita. Keesokan paginya, warga desa gempar. Arman ditemukan sadar sepenuhnya. Ia terlihat sehat, tenang, dan tidak lagi mengingat apapun tentang Rina. Namanya pun tak lagi disebut, seolah Rina tidak pernah ada dalam hidupnya. Namun pada hari yang sama, Rina menghilang. Rumah tua di ujung desa itu terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada mayat, tidak ada jejak. Hanya kamar belakang yang kini selalu terasa dingin dan berbau anyir meski telah dibersihkan berkali-kali.
Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di depan cermin kamar belakang saat malam tiba. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap keluar seolah menunggu seseorang pulang. Mbok Sari hanya bisa menunduk saat mendengar kabar itu. Pelet darah haid tak pernah gagal, gumamnya. Karena tumbalnya bukan selalu yang dicintai. Di dalam kamar belakang itu, Rina kini terikat selamanya. Bukan sebagai perempuan yang mencintai, tetapi sebagai penjaga ikatan, menggantikan sosok yang dulu ia panggil tanpa sadar. Dan setiap malam, jika angin bertiup pelan melewati rumah tua itu, terdengar suara bisikan yang sama. Cinta yang dipaksa tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah penjara.